Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi, nama Teguh Risman Safirko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai e-visa atau visa elektronik yang dikeluarkan oleh imigrasi pada masa adaptasi kebiasaan baru. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% dibanding tahun sebelumnya. BPS menilai perlunya mendorong komponen konsumsi rumah tangga dan investasi untuk perbaikan pertumbuhan di triwulan ketiga. Bila dibandingkan triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi mengalami minus 4,19%. Banyak hal yang memengaruhi kontraksi ekonomi khususnya di masa pandemi COVID-19. Kepala BPS mengatakan ekonomi Indonesia dipengaruhi konsumsi dan investasi. Untuk itu perlu mencari cara agar dua komponen tadi kembali meningkat di triwulan ketiga. Pada awal masa pandemi COVID-19, keadaan perekonomian di Indonesia sempat terpuruk. Hal itu juga berdampak terhadap sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam menghadapi persoalan ekonomi bangsa, imigrasi sebagai salah satu leading sektor perekonomian di Indonesia berinovasi untuk mengangkat ekonomi bangsa yang sempat terpuruk lantaran virus COVID-19 dengan berperan aktif dalam meningkatkan PNBP. Salah satunya yaitu melalui dikeluarkannya Permen Kumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru yang salah satu kebijakannya yaitu berupa e-visa atau visa elektronik. E-visa atau visa elektronik merupakan langkah inovasi dari imigrasi untuk mempermudah pengurusan visa bagi orang asing. Dengan adanya e-visa, memberikan kemudahan kepada orang asing dalam mendapatkan visa, baik secara offshore maupun onshore. E-visa merupakan perubahan bentuk dari visa berbentuk stiker yang ditempelkan di paspor menjadi visa berbentuk elektronik yang dikirimkan ke email pribadi. Yang nantinya, orang asing atau penjamin yang bersangkutan tidak perlu mengambil stiker visa ke KBRI atau Perwakilan Republik Indonesia. Kemudian dari adanya kebijakan e-visa adalah sebagai berikut. Pertama, seluruh permohonan visa bisa diurus secara daring melalui situs visa-online.imigrasi.go.id. Kedua, visa akan dikirim ke alamat email orang asing dan penjaminnya. Ketiga, orang asing tidak perlu datang ke KBRI atau Perwakilan Republik Indonesia untuk mengambil stiker visa. Keempat, tidak ada pertemuan fisik antara orang asing atau penjamin dengan petugas. Kelima, jika visa disetujui, orang asing dapat langsung berangkat ke Indonesia. Kekurangan dari pelaksanaan kebijakan e-visa adalah sebagai berikut. Pada visa elektronik, tidak tercantum nama penjamin seperti pada visa berbentuk stiker. Ancaman yang mungkin terjadi ke depannya pada pelaksanaan kebijakan e-visa adalah sebagai berikut. Kedepannya dapat berpotensi terjadi adanya pemalsuan dokumen pemohon karena berkas diunggah secara online, apalagi pada pemohon izin tinggal kunjungan karena tidak diwajibkan untuk melapor ke kantor imigrasi terdekat ketika sudah mendapatkan visa. Peluang yang mungkin ada akibat dari kebijakan e-visa adalah sebagai berikut. Meminimalisir pertemuan fisik antara orang asing atau penjamin dengan petugas, sehingga dapat mencegah penyebaran virus COVID-19.